warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 7 akan membuat proyek PAT biologi, yaitu membuat struktur ginjal. Perkenalkan, nama saya Asma Ajelia. Saya Najwa Septiani Amanda Putri. Saya Muhammad Rifki Firmansyah. Saya Muhammad Ridho Iwan Ali Putra. Nama saya Muhammad Dian Ramadhani. Saksikan video kami. Ginjal adalah organ tubuh yang berbentuk seperti kacang dengan panjang sekitar 10-12 cm seukuran kepalan tangan. Letaknya di bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Maka dari itu, tugas utama adalah menyaring darah. Saat organ ini terganggu, ada banyak masalah pada tubuh yang dapat terjadi. Mengenal fungsi ginjal. Setiap orang tahu jika ginjal memiliki fungsi yang sangat vital. Organ ini menyaring sekitar 200 liter darah per harinya. Setelah itu, ginjal juga dapat menjadi konverter vitamin D di dalam tubuh serta mengatur keseimbangan asam basa pada tubuh. Beberapa fungsi ginjal lainnya yang perlu diketahui yaitu 1. Menyaring dan membuang limbah. 2. Mengendalikan keseimbangan air. 3. Mengatur sel darah merah. 4. Mengatur tekanan darah dan kadar garam. Nah, posisinya berada di kanan dan kiri pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Bentuknya seperti biji kacang merah, seperti ini. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada di kanan. Keduanya berwarna merah. Mengapa? Karena banyak darah yang masuk ke dalamnya. Ginjal pun terdiri dari 3 lapisan. Bagian luar disebut dengan kulit ginjal atau cortex renalis. Di bawahnya ada medulla renalis, dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Ini ureter. Selain itu, ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron itu merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring, badan Mcvige yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Tiap badan Mcvige itu mengandung gulungan kapiler darah, yaitu glomerulus, yang berada dalam kapsula Bowman. Disinilah proses penyaringan darah dimulai. Terus, badan Mcvige kemudian melanjutkan saluran ke medulla renalis bagian tengah ginjal dan cortex renalis. Saluran-saluran itu adalah yang pertama ada tubulus proximal, melengkung Henle. Nah, saluran ginjal yang melengkung pada daerah medulla menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Nah, terus ada tubulus distal, tubulus collectivus atau pemukul yang terdapat pada medulla. 1. Filtrasi, yaitu pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Nah, teman-teman, filtrasi selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin. Urin
juga disebut tahap filtrasi. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori. Nah, selain itu, glomerulus dan dapat menembus pori-pori glomerulus. 2. Reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya juga terdapat atau terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, yaitu bisa disebut juga tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea juga menimbulkan bau pada urin dan urobilin atau pemberi warna kuning pada urea. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder terus direabsorpsi. 3. Augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya, kemudian disalurkan ke pelvis. Nah, atau disalurkan juga ke pelvis renalis, yaitu rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Nah, teman-teman, kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu melegang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih inilah yang disebabkan oleh adanya tekanan akibat yang adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot inilah yang kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih yang akan terjadi saat adanya sinyal penuh di dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, teman-teman, sekarang kamu sudah tahu kan kalau urin adalah salah satu bentuk ekskresi manusia yang dihasilkan oleh ginjal. Bagian-bagian ginjal manusia yang pertama adalah mebula. Mebula terdiri dari bagian bernama lengkung Henle dan piramida ginjal yang merupakan struktur kecil yang berisi tubulus dan nefron. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan juga urin agar keluar ginjal. Untuk nefron bagian untuk berguna untuk mengambil darah, memetabolisme nutrisi, serta membantu untuk mengeluarkan limbah yang telah disaring. Kedua, pelvis ginjal. Pelvis adalah bagian terdalam ginjal yang berbentuk corong. Pelvis berfungsi sebagai wadah penampung urin sementara dan jalur untuk cairan berpindah ke ginjal menuju kantung kemih. Akhirnya urin dialirkan ke ureter dan dibuang keluar dari tubuh. Ketiga, korteks. Korteks ginjal merupakan fungsi pelindung bagian dalam ginjal. Bertempat tinggal glomerulus dan tubulus berfungsi. Fungsi glomerulus adalah menyerap protein dari darah, sedangkan tubulus menyaring mineral dan air dari darah. Kemudian, korteks ginjal juga menjadi tempat pemburu darah serta memproduksi hormon eritropoietin. 4. Arteri ginjal.
Arteri bagian ini berguna untuk membawa darah beroksigen dari jantung ke ginjal untuk disaring. Yang kelima, pena ginjal. Ini berguna untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. 6 adalah ureter. Ureter adalah organ berbentuk saluran pipa yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Ureter adalah tabung tipis yang berhubungan ke kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Uretra wanita memiliki ukuran yang pendek, yakni sekitar 38 cm, sedangkan ureter pria lebih panjang, yaitu 17 hingga 20 saat memanjang dari penis. Penyebab terjadinya penyakit ginjal kronis adalah berbagai macam penyakit pada ginjal. Salah satunya adalah penyakit ginjal kronis. Hal ini dapat ditandai dengan adanya protein dari urin dan adanya penurunan fungsi ginjal. Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab dari penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi, glomerulonefritis, penyakit ginjal polistik, batu ginjal, infeksi saluran kemih, obat-obatan dan racun. Komplikasi penyakit ginjal. Penyakit ginjal yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menimbulkan berbagai komplikasi, antara lain yang pertama anemia, pendarahan dari perut atau usus, nyeri tulang, sendi dan otot, kerusakan saraf kaki dan lengan, neuropati perifer, demensia, penumpukan cairan di sekitar paru-paru, effusi pleura, komplikasi jantung dan pembuluh darah, hiperparatiroidisme, meningkatnya risiko infeksi, kerusakan atau kegagalan hati, malnutrisi, perawatan ginjal. Ada beberapa cara pengobatan yang perlu dilakukan untuk merawat ginjal agar tetap sehat, yaitu antibiotik untuk mengatasi infeksi ginjal akibat bakteri, nephrostomy untuk mengatasi penyumbatan pada aliran urin, lithotripsy untuk mengatasi batu ginjal, nephrectomy untuk mengangkat ginjal akibat kanker atau kerusakan yang parah, dialisis untuk menyaring darah akibat kerusakan pada ginjal, hemodialisis untuk menyaring darah dan mengembalikannya ke dalam tubuh, dialisis peritoneal untuk membuang limbah di dalam tubuh dengan cara mengeringkannya, transplantasi ginjal untuk menggantikan ginjal yang rusak yang menggantinya dengan baru. Sekian video pembahasan yang kami buat. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.